Hai adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Tuhan baik bagi kita semua. Ya, kita siapkan hati kita ya untuk dapat mengikuti ibadah walaupun mungkin kita hanya di rumah masing-masing. Oh iya, jangan lupakan ya 4 hal yang akan kita perhatikan ketika kita beribadah online. Yang pertama, masih ingat kan? Tentunya kita berpakaian rapi. Ya, yang kedua kita fokus ya beribadah kepada Tuhan. Mungkin om dan tante nggak lihat, tapi Tuhan lihat ya. Kemudian ketika kita beribadah, kita bebas berekspresi. Kita bisa bertepuk tangan, mungkin kalau kita di sekolah minggu bisa berloncat ya, memuji Tuhan dengan nyaring. Kita lakukan juga di rumah, kita bebas berekspresi. Yang terakhir, sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan ketika kita mengikuti ibadah online ya. Pastikan kita tetap ada dan pastinya Tuhan akan memberkati kita semua. Oke, sebelumnya kita akan buka ibadah kita di dalam doa, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau telah jagai dalam kami tidur. Saatnya Tuhan, pada hari ini kami mau bersyukur buat berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kesempatan yang Tuhan berikan kami mau pergunakan untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun mungkin hanya lewat ibadah online, tetapi kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau akan memberkati setiap kami yang ada. Berkati guru-guru kami yang akan memimpin kami, yang akan melayani kami pada hari ini. Berkat yang sama kami akan nikmati. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Oke adik-adik, kita siap memuji nama Tuhan. Musik. Katakan hari ini. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap
Kalau mau tumbuh, mari haleluya baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Semangat adik-adik. Harus dengar-dengaran adik-adik. Muji Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima rupanya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima rupanya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima rupanya. Dari terbit matahari. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari Semangat adik-adik. sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi dari awal adik-adik. Terbit matahari, Haleluya. sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyanyi pujian, mari masuk. Kita undang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati kita. Haleluya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus.
di dalam setiap hati kami. Tuhan tolong kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar supaya kami semua dapat memahami setiap firman yang akan disampaikan sebentar. Kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sama Tuhan ya, kita sudah memuji Tuhan, sudah meninggikan nama Tuhan, kita sudah bernyanyi bagi Tuhan. Kita percaya pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Oke, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tante Vi akan bawakan judul kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup dalam asuhan. Sekali lagi judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini, hidup dalam asuhan. Nah, firman Tuhannya Tante Vi ambil di dalam Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Yang sudah ada Alkitabnya, kalian boleh buka, kalian baca ya. Tante Vi juga akan baca di sini. Oke, adik-adik semuanya yang di rumah ya. Yuk, semuanya boleh buka Alkitabnya di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Tante Vi bacakan buat kalian. Kalian boleh dengar yang sudah punya Alkitab yang ada di tangan kalian. Kalian sudah pegang, kalian buka, kalian juga bisa baca. Oke, demikian firman Tuhan ayat yang ke-51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti judul cerita firman Tuhan tadi yang Tante Vi bawakan, yaitu apa tadi? Hidup dalam asuhan. Tante Vi, apa artinya itu? Hidup dalam asuhan. Nah, artinya kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dalam asuhan itu artinya menjaga, mengasuh, merawat, mendidik, membimbing. Jadi kalian perlu hidup dalam asuhan orang tua ya. Mau itu papa mama ataupun tidak diasuh oleh papa mama, ada mungkin pamannya atau bibinya ya atau tantenya ya, sama aja ya. Nah itu tetap juga namanya diasuh. Oke, nah tadi diasuh artinya dijaga, dirawat, dididik dan dibimbing. Nah, kisah cerita ini berawal firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam kitab Lukas pasal yang kedua itu. Kisah itu berawal ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Nah, biasanya tiap-tiap tahun Tuhan Yesus bersama dengan orang tuanya, yaitu Ibu Maria dan Bapak Yusuf, pergi ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah di sana. Nah, tiap tahun mereka pergi dari kota mereka, dari Nazaret, pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di sana, di Bait Allah, atau kalau sekarang sama dengan gereja ya, di gereja merayakan Paskah. Nah, ketika itu setelah biasanya selesai perayaan Paskah, Tuhan Yesus dan orang tuanya kembali pulang ke kota mereka. Kotanya tadi namanya apa? Iya, ke Nazaret. Nah, tetapi yang biasanya tiap-tiap tahun mereka setelah selesai kemudian siap-siap untuk kembali pulang ke Nazaret. Nah, tahun ini di usia Tuhan Yesus yang ke-12 ini ada sesuatu yang berbeda yang terjadi. Waktu mereka merayakan Paskah di Yerusalem dan orang tuanya Yesus tadi siapa? Iya, Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Mereka kembali pulang ke kota mereka, ke Nazaret. Nah, setelah mereka pulang, apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan, Ibu Maria berpikir kalau Tuhan Yesus itu sudah ada bersama dengan mereka. Untuk kembali pulang ke kota mereka, ke Nazaret. Tetapi ternyata waktu dicari-cari, loh mana Tuhan Yesusnya? Enggak ada rupanya. Tidak ada dalam rombongan untuk kembali pulang ke kota mereka, ke Nazaret. Lalu akhirnya setelah dicari-cari, enggak ada juga
Tuhan Yesusnya. Kemana kira-kira? Lalu apa yang terjadi? Ibu Maria dan Bapak Yusuf berpikir mereka harus kembali lagi ke Yerusalem. Untuk melihat di mana Yesus tadi. Aduh, sudah tertinggal ternyata. Tuhan Yesus sudah ketinggalan di sana. Ya ampun, mereka enggak melihat, enggak memperhatikan kalau ternyata Tuhan Yesus enggak ikut dalam rombongan untuk kembali pulang ke kota mereka, ke Nazaret. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya Ibu Maria dan Bapak Yusuf kembali ke kota Yerusalem. Nah, waktu mereka berangkat ke Yerusalem, kembali ke sana, mereka mulai mencari. Waktu sampai di Yerusalem, mereka mulai pergi ke rumah saudara mereka, mulai pergi tanya ke rumah kerabat mereka, saudara mereka tanya, apakah ada Tuhan Yesus di sana? Ternyata tidak ada. Waktu dicari-cari tidak ada. Lalu teringat, oh iya. Waktu mereka dari kota mereka, dari Nazaret, mereka ke Yerusalem, tujuannya kemana tadi? Ke Bait Allah untuk merayakan Paskah di sana. Lalu apa? Ibu Maria dan Bapak Yusuf teringat, oh iya, mereka harus pergi ke Bait Allah melihat. Waktu mereka ke sana, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus sedang ada di tengah-tengah para kaum alim ulama ya, para imam, para ahli-ahli Taurat. Ternyata Tuhan Yesus sedang ada di sana, sedang mendengarkan, bertanya jawab. Lalu para imam, ahli-ahli Taurat, alim ulama itu heran melihat Tuhan Yesus ini. Kenapa ini Yesus ini kok pintar sekali? Ibu Maria, Bapak Yusuf juga terheran-heran. Waduh, ternyata Yesus ada di Bait Allah, sedang duduk di sana. Padahal mereka sudah mencari ya ke rumah saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem. Ternyata Tuhan Yesus masih tetap duduk manis di Bait Allah. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kalian? Waktu mungkin yang lalu tuh sebelum ada pandemi, ketika kalian datang ke Bait Allah, ke rumah Tuhan, ke gereja, apakah yang kalian lakukan sama seperti Tuhan Yesus lakukan? Duduk manis atau lari-lari ke sana ke sini? Tante Vi kan belum mulai, nggak apa-apa lah, kami lari-larian dulu main. Kami main handphone dulu. Tetapi beda loh. Waktu Tuhan Yesus kecil, yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia ada di Bait Allah, dia duduk manis mendengarkan. Meskipun mungkin belum mulai waktu itu acara Paskahnya ya. Tetapi Tante Vi bisa baca dari firman Tuhan ini bagaimana Tuhan Yesus itu bisa bertanya jawab. Pastinya dia banyak mendengarkan. Waktu tiap-tiap tahun mereka datang ke Bait Allah, pasti Tuhan Yesus gak lari-larian, gak kesana kesini, gak main sini sana sini terus lari mengganggu. Akhirnya orang-orang yang beribadah jadi terganggu dengan keributan-keributannya. Enggak, ternyata Tuhan Yesus duduk manis. Sehingga di dalam pasal yang kedua ini diceritakan ya, Tuhan Yesus sedang bertanya jawab adik-adik. Wah, luar biasa. Waktu kalian duduk manis dengarkan firman, waktu datang ke gereja. Mungkin nanti kita berdoa, Tuhan Yesus tolong untuk kedepannya nanti kita bisa kembali lagi ke gereja. Yang harus kalian lakukan sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan ya. Duduk manis ketika sudah sampai di rumah Tuhan, di gereja, duduk manis dengerin. Kalaupun belum mulai gak apa-apa, duduk aja manis, dengarkan dengan baik. Karena apa? Itu membuat kalian akan bertumbuh jadi anak yang penuh dengan hikmat. Oke, nah apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sudah ditemukan oleh Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Lalu ibunya bilang, aduh Yesus kami sudah cariin kamu loh kemana-mana. Ke rumah saudara kita. Ternyata kamu ada di sini ya. Orang tuanya Ibu Maria dan Bapak Yusuf bilang, aduh kami khawatir kamu ada di mana. Ternyata ada di sini. Oh puji Tuhan, akhirnya apa? Ibu Maria Bapak Yusuf katakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, ayo kita kembali pulang ke kota kita. Kemana tadi kotanya namanya? Iya, ke Nazaret. Terus apa yang terjadi? Tuhan Yesus melawan karena mungkin dia suka ada di Bait Allah terus ngelawan. Gak usah lah, ibu aku mau di sini aja lah. Gak usah kembali pulang ke Nazaret. Aku di Yerusalem aja di Bait Allah. Enggak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik yang terkasih? Tuhan Yesus nurut. Ketika orang tuanya mengajak dia kembali pulang,
Yang Tuhan Yesus lakukan apa? Dia ikut, firman Tuhan katakan. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Jadi kita belajar. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan ketika dia jadi manusia, dia adalah seorang anak yang taat, yang dengar-dengaran dengan apa yang orang tuanya katakan. Tante Vi percaya kalian juga begitu. Pasti kalian jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Waktu orang tuanya suruh, waktu orang tuanya minta tolong, pasti kalian lakukan. Itu berarti kalian anak-anak yang hebat. Sama seperti Tuhan Yesus, anak yang dengar-dengaran. Nah sekarang kita belajar nih. Tante Vi, terus apa keuntungannya? Kalau kita nih sudah mau hidup dalam asuhannya orang tua. Kita sudah mau diatur, kita mau dibimbing, mau diajarin, mau diasuh sama orang tua. Berkatnya apa Tante Vi? Nah adik-adik yang terkasih, berkat buat anak yang mau diasuh, diajar, dibimbing sama orang tuanya. Apa berkatnya? Yang pertama, dia akan menjadi anak yang bertumbuh. Dia akan jadi anak yang bertumbuh. Karena apa? Mau diasuh, mau dirawat sama orang tuanya. Kalau orang tuanya ngomong ini diikutin. Atau ada di sini yang mau, nggak mau, Tante Vi aku nggak mau bertumbuh besar, nggak mau. Aku maunya kayak gini aja lah, kecil aja terus. Kayaknya kalau anak kecil itu enak ya. Enggak dong, kalian harus bertumbuh jadi besar. Itu sebabnya kalian perlu diasuh. Sama siapa? Sama orang tua pastinya. Puji Tuhan kalian masih punya papa mama yang mau mengasuh kalian, merawat kalian dengan baik, bersyukur sama Tuhan. Tapi lihat masih banyak juga anak-anak di luar sana kasihan. Mereka gak bisa diasuh sama orang tua mereka karena orang tuanya gak ada. Mereka harus tinggal di mana? Tinggal di panti asuhan. Tapi pun itu bersyukur kepada Tuhan. Masih ada orang-orang yang baik yang mau mengasuh mereka. Nah kalian yang sudah, yang orang tuanya masih lengkap ya, masih ada, papa mama ada, bersyukur sama Tuhan. Kalaupun mungkin Tante Vi aku cuma satu, cuma mama aja atau cuma papa aja. Enggak apa-apa, bersyukur sama Tuhan. Masih ada orang tua. Tante Vi aku enggak ada dua-duanya. Cuma aku tinggal sama, mungkin sama popo, sama opung atau sama paman atau bibi gitu. Atau tante omnya. Enggak apa-apa, bersyukur sama Tuhan. Masih ada yang merawat kalian. Kalian akan apa? Berkat bagi anak yang mau tadi diasuh, mau dirawat, mau dibimbing, diajarin sama orang tuanya. Kalian akan bertumbuh jadi anak yang bertumbuh besar. Semakin besar, semakin baik, semakin penuh hikmat. Nah yang kedua, apalagi Tante Vi berkatnya buat anak yang mau hidup dalam asuhan orang tua. Yang kedua adalah dia bertambah hikmat atau arif atau pandai cerdas tadi Tante Vi bilang. Jadi cerdas karena apa? Mau diajarin, mau dikasih tahu. Waktu anak-anak diajarin sama orang tuanya mungkin waktu belajar ya. Ini begini deh, ini begini kak, begini nih caranya. Jangan melawan, enggak begitu, begini. Jangan, harus mau jadi anak yang dengar-dengaran. Sama seperti Tuhan Yesus tadi. Waktu diajak, yuk Yesus kita pulang kembali yuk ke kota kita, ke Nazaret. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia nurut. Mau dikasih tahu. Oke, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah yang ketiga, tadi yang pertama dia akan bertumbuh besar. Karena apa? Mau diatur tadi. Dikasih makan ini mau, jangan marah-marah, jangan pilih-pilih. Yang pasti orang tuanya pasti kasih makan yang apa? Pasti makan yang sehat dikasih buat kalian. Supaya apa tadi? Bertumbuh besar, enggak kecil terus. Ya, jadi kalau dikasih makan ini puji Tuhan, Tuhan masih berkati, kasih makan sayur buah sama orang tuanya. Jangan marah-marah, nggak enak, nggak suka, nggak ini, nggak boleh. Bersyukur sama Tuhan, dimakan supaya apa? Kalian bertumbuh besar sehat. Oke, tadi yang kedua bertambah hikmatnya, tambah pintar, tambah cerdas karena apa? Dengar-dengaran, mau diajarin, mau dikasih tahu. Caranya begini, kalau gurunya ngajar online, caranya begini nih anak-anak, begini kata gurunya. Diikutin gurunya ketika mengajar, diperhatikan dengan baik. Nah lama-lama jadi pintar dan cerdas. Sama seperti Tuhan Yesus tadi ketika ada di bait Allah. Para imam, para ahli-ahli Taurat, kaum alim ulamanya pada heran ini anak kok cerdas banget ya. Karena apa tadi? Waktu
waktu mungkin ada acara ya ibadah Paskah itu Tuhan Yesus dengerin baik-baik khotbahnya tentang apa. Sehingga pada saat bertanya jawab dia pinter sekali. Itu karena apa? Dengar-dengaran. Nah yang ketiga, adik-adik yang terkasih berkat Tuhan atas anak yang mau hidup dalam asuhan. Yaitu dikasihi Allah. Nah luar biasa sekali. Bukan cuma bertambah besar ya, sehat, kuat. Bukan cuma itu, bukan cuma tambah pinter aja. Tapi Tuhan sayang loh. Ini luar biasa. Kalau kita disayang guru aja seneng ya. Disayang papa mama seneng, disayang sama saudara, sama tante, om, atau disayang sama popo ya, atau opung, seneng banget. Apalagi disayang sama Tuhan, wah luar biasa. Tante Vi gimana caranya disayang sama Tuhan? Buktinya kita masih boleh ada menikmati berkat Tuhan. Kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah itu luar biasa karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Jadi mulai sekarang adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, waktu kalian mau diajarin, dikasih tahu, diingatkan, diasuh sama orang tua, kalian akan dikasihi Allah. Kalian akan dikasihi Allah. Wah, dikasihi tadi guru, orang tua, itu kita senang banget. Dikasih presiden, wah senang sekali kalau kita bisa dikasih presiden. Nah apalagi Tuhan yang mengasihi kita, pastinya kita akan begitu sukacita sekali. Nah yang terakhir, bukan cuma Allah yang sayang sama kita, tetapi yang terakhir siapa? Dikasihi manusia. Tante Vi mau tanya nih buat kalian. Kalau manusia itu siapa aja sih? Iya, mama, papa, siapa lagi? Om, tante, nenek, kakek ya. Kakak kita, adik kita, guru kita. Nah itu manusia kan? Nah senang gak kalau dikasih mereka semuanya? Senang sekali. Kira-kira kalian mau disayangi atau mau dibenci? Pastinya mau disayangi kan? Mau dikasihi kan? Oke, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sama Tuhan karena apa? Karena ketika kita mau hidup dalam asuhan, maka berkat-berkat Tuhan jadi bagian kita. Sebabnya adik-adik terkasih yang ada di rumah, mulai hari ini kita akan belajar. Ketika nanti ada masanya kita akan kembali lagi untuk bisa datang beribadah ke gereja, sekolah minggu, ikut ibadah. Yuk mari sama-sama belajar seperti Tuhan Yesus yang apa? Duduk manis, dengarkan firman dengan baik. Karena apa? Itu akan membawa berkat buat kalian semuanya. Kalian akan apa tadi? Akan bertumbuh jadi anak yang sehat kuat tubuhnya. Bukan cuma itu, tambah pintarnya firman Tuhan katakan. Bukan cuma itu, dikasihi Allah dan dikasihi oleh semua orang. Puji nama Tuhan, adik-adik yang terkasih yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tante Vi percaya. Waktu kita mau jadi anak-anak yang hidup dalam asuhan orang tua kalian. Kalian akan jadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah sebabnya mulai saat ini berjanji ya. Nanti kalau kita bisa lagi datang ke gereja, yuk mulai ubah sikapnya. Yang tadinya suka lari-larian ke sana ke sini, lari muter-muter, akhirnya bikin ribut. Akhirnya orang lain, teman-temannya, orang tua yang lain pas lagi ngeliat, aduh terganggu jadinya. Enggak jadi berkat dong kayak gitu. Malah apa? Orang gak suka, aduh anak ini ya kok gak bisa diem, lari sana lari sini, gak bisa duduk manis. Nah mulai sekarang belajar, meskipun kita masih kecil, kita bisa jadi berkat. Waktu orang lihat, ih anak siapa sih ini? Kok anaknya manis ya? Ih duduk manis loh dengerin firman. Anak siapa sih ini? Orang jadi apa? Bertanya-tanya, aduh mamanya hebat banget ya. Bisa mengasuh, membimbing anaknya ini jadi anak yang manis ini. Wah orang tuanya jadi bangga. Waduh anakku hebat. Karena apa? Anaknya punya sikap yang manis. Tante Vi percaya kalian akan jadi anak-anak yang menjadi berkat. Buat gereja kita, buat orang tua, buat dimanapun kalian berada. Di sekolah, di tengah-tengah teman-teman kalian. Kalian akan dikasih. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang Tante Vi bisa bawakan buat kalian. Biar kalian diberkati lewat firman Tuhan ini. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah semuanya. Haleluya. Tuhan, adik-adik semua ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saatnya aktivitas. Nah pada pagi hari ini Om akan ditemani oleh
Om Michael, dan Tante Ica. Oke, nah kita akan bernyanyi dan adik-adik semua ikuti gerakan dari Om Michael ya. Kita mulai ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik. Sekali lagi. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik. Ya, begitu ya adik-adik ya. Ikuti gaya dari Om Michael. Nah, kalau udah adik-adik semua minta bantu papa sama mama untuk rekaman lewat HP. Dan kalau sudah selesai, bagikan di WhatsApp Star Kid dan Children Care. Oke? Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi melepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami atas semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Setiap persembahan adik-adik boleh disisikan atau ditaruh di tempat seperti biasa adik-adik taruh. Nanti tiba waktunya kita berkumpul sama-sama di rumah Tuhan, di gereja, adik-adik boleh bawa. Ataupun kalau adik-adik belum bisa datang ke gereja, terus kira-kira adik pikir sudah banyak ya. Nanti kalau mama ke gereja boleh dititip, nanti diberikan ke Tante Herli atau Tante Olive. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati untuk persembahan kalian semuanya. Dan selanjutnya adalah pengumuman. Pengumuman Tante untuk minggu ini adalah doa Zoom. Seperti yang kita sudah lakukan sebelum-sebelumnya, tetap akan diadakan tentunya hari Sabtu. Oke, setiap hari Sabtu pukul 16 sore atau
jam 4 sore. Sekali lagi doa Zoom tetap berjalan setiap hari Sabtu pukul 16 atau jam 4 sore. Puji Tuhan, adik-adik semua, kiranya kita bisa mengikuti bersama-sama dan Tante percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari sama-sama Tante undang semuanya untuk berdiri, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan berikan lagi kami waktu di hari ini untuk kami bisa sama-sama menyanyikan pujian kami, penyembahan kami bagi Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan juga untuk firman Tuhan, untuk cerita firman Tuhan yang kami boleh dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan itu akan membuat kami semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berdoa untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang ada di GPDI Palembang, baik anak-anak children care juga yang ada di Star Kids. Tuhan memberkati orang tua mereka masing-masing di dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada orang tua dari anak-anak di tempat ini yang sedang sakit, Tuhan tolong jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Juga untuk anak-anak mungkin yang mengalami sakit, kurang sehat hari-hari ini, Tuhan kami berdoa Tuhan juga akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan biar kiranya pagar perlindungan Tuhan tetap ada di tengah-tengah anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, om-om dan tante-tante yang sudah melayani pada hari ini, baik tim multimedia yang menyanyikan pujian, yang menari bagi Tuhan, yang bermain musik, yang menyampaikan cerita firman Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terus dipakai oleh Tuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan tutup ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dah, God bless you.